Patrick Kluivert dihantui di bantai Bahrain dengan skor besar jelang pimpin Timnas Indonesia lagi. Update terkini skuad Timnas Indonesia, Mace Hilgers resmi absen. 2 pemain diperkirakan sudah pulih hari ini. Latihan Bahrain dijaga ketat jelang laga lawan Timnas Indonesia, ada aparat hingga ditutup kain hitam. Maarten Paes alami laga terburuknya bareng Timnas Indonesia. Patrick Kluivert punya momen pas beri debut Emil Audero. Masih cedera, bek muda Ajax buka peluang gabung ke Timnas Indonesia. Pundit Belanda berikan sindiran tajam untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Kalah lawan Bahrain, terbongkar semua sirkus. Patrick Kluivert dihantui di bantai Bahrain dengan skor besar jelang pimpin Timnas Indonesia lagi. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi laga kedua Patrick Kluivert memimpin Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa. Jauh sebelum melatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sempat melawan Bahrain saat menangani Curaçao. Melansir dari Transfermarkt, Patrick Kluivert memimpin Curaçao menghadapi Bahrain pada laga persahabatan pada 6 Oktober 2021 di Bahrain National Stadium. Kala itu Bahrain belum dilatih Dragan Talajic, The Reds dilatih Helio Sousa. Curaçao kalah dengan skor telak 0-4. Sementara itu, Bahrain datang ke Jakarta setelah kalah 0-2 dari Jepang di Saitama Stadium. Meski kalah, Bahrain dalam kondisi optimistis dan cukup percaya diri melawan Timnas Indonesia. Talajic menjadikan laga melawan Jepang sebagai pembelajaran. Kami belajar dari pertandingan ini, kata Talajic. Ketika lawan Anda memiliki pemain berkualitas seperti yang dimiliki Jepang, satu kesalahan kecil dan mereka datang dan mencetak gol pertama mereka dari aksi yang indah. Kami tahu aksi seperti ini dapat mereka lakukan. Anak-anak saya melakukan yang terbaik, tetapi hanya satu kesalahan melawan Jepang, Anda tidak dapat membuat kesalahan, itulah masalahnya. Tetapi selama 90 menit saya pikir tidak ada tim di dunia yang tidak akan membuat kesalahan. Saya sangat kesal untuk anak-anak saya, karena mereka mencoba bermain sebaik mungkin. Kami dapat bermain sedikit lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkannya dalam 3 pertandingan lainnya, katanya dilansir dari JDN Online. Update terkini skuad Timnas Indonesia, Mace Hilgers resmi absen. 2 pemain diperkirakan sudah pulih hari ini. Pasukan Garuda punya catatan soal beberapa pemain yang cedera. 1 pemain dipastikan absen pada laga lawan Bahrain. Mace Hilgers dipastikan absen karena cedera pada laga lawan Australia di matchday ke-7. Dirinya mengalami cedera yang membuatnya meninggalkan lapangan lebih awal. Dikutip dari Kita Garuda, setelah kembali ke Jakarta, Mace menjalani serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan tim dokter Timnas Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu yang cukup sebelum pertandingan melawan Bahrain. Dengan pertimbangan tersebut, Mace akan kembali ke klubnya di Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses pemulihan bersama tim medis FC Twente. Sebelumnya, ada nama Sandy Walsh yang juga dikabarkan cedera. Namun, pada sesi latihan Sabtu, ada 2 pemain yang tidak terlihat berlatih. Selain Sandy Walsh, ada nama Ole Romeni yang masih belum berlatih. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengaku bahwa keduanya sudah menjalani pemeriksaan. Namun, Sandy Walsh dan Ole Romeni tidak ada masalah soal masalah cedera. Keduanya masih harus menjalani latihan terpisah di gym. Sumarji menjamin keduanya sudah kembali pada sesi latihan. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, yang pertama berkaitan dengan pemain yang menjalani proses medis, ujar Sumarji. Dikarenakan ada beberapa hal yang harus diobservasi kembali oleh tim dokter. Mace, Sandy, dan Ole. Mace sesuai hasil MRI memang butuh perawatan. Sekali lagi butuh perawatan. Sedangkan Ole sama Sandy kondisinya tidak ada masalah. Dan sekarang ini akan latihan tersendiri di gym. Kemungkinan dalam waktu dekat, besok sudah bisa normal ikut kembali bergabung dengan teman-teman, semuanya latihan. Lanjutnya,
Ole Romeni mengalami cedera ringan dan diperkirakan sudah bisa kembali. Ada sedikit lecet saja, tapi sudah aman, tidak ada masalah, ujar Sumarji. Latihan Bahrain dijaga ketat jelang laga lawan Timnas Indonesia, ada aparat hingga ditutup kain hitam. Timnas Bahrain menjalani latihan di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno. Mereka menjalani latihan jelang menghadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain akan dijamu Timnas Indonesia dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Dalam latihan perdana Bahrain ini, ada pemandangan yang cukup menarik. Terlihat banyak aparat keamanan yang berjaga di sekitar lapangan A. Untuk lapangan A ini, tak berbeda dengan saat Jepang menjalani latihan jelang lawan Timnas Indonesia. Sisi luar lapangan A ditutup dengan kain hitam. Namun, yang menarik di sini, banyak polisi yang berjaga di luar lapangan yang tertutup kain hitam tersebut. Untuk masuknya bus yang ditumpangi rombongan Timnas Bahrain ini, terlihat ada 3 mobil Brimob dan puluhan polisi yang di sana. Mereka berada di sana dan untuk berjaga agar keamanan Timnas Bahrain aman. Sekitar pukul 19.14. Waktu Indonesia Barat, bus rombongan Bahrain tiba di lapangan A. Para pemain dan staf pun langsung turun memasuki lapangan dan baru mulai latihan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat latihan perdana di Jakarta ini, Bahrain hanya diikuti oleh 14 pemain. Para pemain ini hanya melakukan pemanasan dan beberapa latihan umpan. Sementara untuk sisa pemain dikabarkan menjalani latihan terpisah di hotel. Pihak Bahrain saat ditanya terkait pemain sisa yang belum bergabung pun mengaku ada yang belum tiba. Untuk itu, latihan perdana ini masih diikuti oleh 14 pemain. Dan dalam kesempatan ini, pelatih Bahrain Dragan Talajik sempat menyapa awak media. Dragan Talajik yang mengambil bola dan menyapa wartawan yang hadir di lapangan A. Saat itu, ia menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada semua media yang telah datang meliput Timnas Bahrain. Selamat malam, terima kasih sudah datang ke latihan kami, ujar Dragan Talajik kepada awak media. Maarten Paes alami laga terburuknya bareng Timnas Indonesia. Patrick Kluivert punya momen pas beri debut Emil Audero. Maarten Paes baru saja mengalami laga terburuknya bersama Timnas Indonesia saat kebobolan 5 gol dari Australia. Laga ini jadi yang terburuk dari total 7 caps Maarten Paes yang dimainkannya bersama Timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Statistik pribadi kiper FC Dallas dalam laga ini juga mediocre, dengan hanya membuat 2 saves dan 1 tinjuan. Dengan performa ini, banyak pihak menilai Timnas Indonesia perlu mencoba Emil Audero untuk laga melawan Bahrain. Kiper Palermo itu masih belum mencatatkan 1 caps pun di Timnas Indonesia, karena baru disumlah WNI Februari 2025 lalu. Hal ini pula yang dikatakan kiper legendaris Timnas Indonesia, Hermansyah. Penampilan Maarten tidak seperti biasanya, kata Hermansyah dilansir dari Kompas.com. Mungkin kehadiran Emil dengan pengalaman kompetisi di Serie A Liga Italia yang begitu ketat membuat persaingan di bawah Mistar lebih berarti dan sehat untuk Maarten. Mengomentari performa Maarten Paes di laga kontra Australia, berharap performa Paes bisa lebih baik. Untuk gol pertama, insting Maarten untuk membaca arah bola seharusnya bisa lebih diantisipasi, ujar Hermansyah. Untuk gol ketiga, Maarten bisa mengantisipasi bola, tetapi dia seharusnya bisa arahkan ke samping saat memblok bola agar rebound tidak jatuh ke arah lawan. Sementara, gol keempat dan kelima hampir sama persis dari tendangan pojok. Harusnya Maarten bisa lebih mengatasi area yang menjadi sudut pandang kiper tersebut. Maarten kemasukan 5 gol, dan secara psikologi dia akan sedikit turun mentalnya, tambahnya. Menurut Hermansyah, dengan kondisi psikologis seperti itu, ini jadi momen pas buat pelatih Timnas Indonesia menjajal Emil Audero.
Publik pun agar tidak merasa penasaran menunggu penampilan penjaga gawang kelahiran Lombok tersebut berseragam Timnas Indonesia. Akan tetapi, perlu nyali buat Patrick Kluivert melakukan perubahan besar karena laga lawan Bahrain adalah hidup mati buat pelatih asal Belanda itu. Momennya menjadi pas untuk memberi kesempatan Emil bermain agar Marten bisa memperbaiki mental bertanding lagi dan bisa termotivasi kembali ada persaingan sehat di posisi kiper, ujarnya. Saya optimistis kami bisa menang di kandang dan meraih 3 poin lawan Bahrain. Imbuhnya, media Belanda sebut supporter Timnas Indonesia sudah muak pada Patrick Kluivert. Mengincar 1 poin, Indonesia justru kalah dengan skor 5-1 melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini membuat skuad Garuda semakin sulit untuk merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Patrick langsung mendapatkan kritik tajam karena gagal menunjukkan performa maksimal. Kondisi tersebut bertolak belakang karena dia membawa optimisme tinggi untuk mengantar Indonesia ke kompetisi sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut. Media asal Belanda, Sport News, ikut menyoroti dinamika yang terjadi di supporter Timnas Indonesia. Kekalahan ini membuat Patrick Kluivert mendapatkan kesan yang kurang positif di laga debutnya. Apalagi, fan yang kecewa langsung memberikan kritik keras di media sosial, termasuk dengan menaikkan tagar hashtag Patrick out pasca pertandingan. Patrick Kluivert gagal memberikan kesan yang baik dalam debutnya sebagai pelatih nasional Indonesia pada hari Kamis. Indonesia kalah telak dalam kunjungannya ke Australia, 5-1. Banyak penggemar Indonesia yang hadir di Sydney segera merasa sudah cukup, tulis laporan Sport News. Penunjukan mantan pelatih Timnas Curaçao tersebut jadi manuver strategis oleh PSSI. Shin Tae-yong yang sudah membangun pondasi kuat justru dipecat saat Timnas sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Kluivert secara mengejutkan ditunjuk sebagai pelatih nasional baru Indonesia pada awal tahun ini. Negara ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai Piala Dunia untuk pertama kalinya. Lanjutnya, masih dari media yang sama, rencana Patrick terbukti tidak berjalan baik saat berlaga di markas Socceroos. Selain itu, mulai muncul desakan agar Shin Tae-yong bisa kembali ke kursi pelatih kepala timnas. Di bawah pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong, hal-hal berjalan ke arah yang benar. Indonesia berpartisipasi dalam grup C yang menarik dari kualifikasi Piala Dunia Asia. Namun dia, Shin Tae-yong, dikesampingkan dan Kluivert mengambil alih tongkat. Para penggemar di negara ini tidak melupakan itu, tutupnya. Masih cedera, bek muda Ajax buka peluang gabung ke Timnas Indonesia. Tristan Goijer saat ini dalam masa peminjaman di klub Eredivisie PC Zwolle. Masih berusia 20 tahun, dia sudah mencatatkan debut pada bulan Agustus tahun lalu. Namun, setelah laga tersebut, nasibnya kurang apik karena harus menepi karena cedera lutut. Akibatnya, pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini harus absen lama dan saat ini sedang dalam pemulihan di Ajax. Tercatat, dia sudah absen dalam 25 pertandingan bersama Zwolle hingga bulan Maret ini. Dia juga baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak di Ajax hingga bulan Juni 2029. Tristan Goijer menjelaskan bahwa dia cukup banyak mengikuti kabar Timnas Indonesia, termasuk saat Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Menurutnya, sejauh ini Timnas Indonesia sudah berkembang cukup positif dan berada di jalur yang tepat. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola di Indonesia. Saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, kata Tristan Goijer dilansir dari laman Football Premier. Pemain kelahiran Blarikum melanjutkan bahwa dia sebenarnya sudah berpikir untuk bergabung ke Timnas. Hal tersebut termasuk opsi yang bisa diambil di masa depan karena skuad Garuda juga diisi banyak pemain keturunan dari Belanda.
Namun, saat ini Goijer memilih fokus pada pemulihan cedera agar bisa kembali ke lapangan. Apalagi, dia sudah absen sejak bulan Agustus dan butuh waktu agar bisa menemukan performa terbaiknya. Goijer memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Dia juga menjadi salah satu sosok yang masuk ke radar timnas meski sampai saat ini belum bergabung. Tentunya ini jadi langkah penting demi menambah kekuatan di timnas Indonesia. Hadirnya Goijer akan menambah kedalaman skuad di timnas dan bisa jadi pemain masa depan untuk skuad Garuda. Saat masih bersama Ajax U21, dia bermain dalam 50 laga dengan kontribusi 3 gol dan 4 assist sebelum memutuskan untuk pindah ke Zwolle. Pundit Belanda berikan sindiran tajam untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Kalah lawan Bahrain, terbongkar semua sirkus. Dua komentator kondang asal Belanda memberikan sindiran tajam atas debut Patrick Kluivert di Timnas Indonesia dalam sebuah program Voetbal Praat Podcast di ESPN Belanda. Kekalahan telak Timnas Indonesia dengan skor 1-5 dari Australia juga sampai dari negeri Belanda. Pasalnya, para pundit ESPN juga punya kedekatan dengan tim pelatih dan pemain Timnas Indonesia yang berasal dari Belanda. Dalam siaran Voetbal Praat Podcast di ESPN Belanda, Jumat, 21 Maret 2025, para pundit mengulas tajam permainan Timnas Indonesia di era baru Patrick Kluivert. Mereka, Timnas Indonesia mulai dengan baik sebenarnya dengan mendapat penalti, tetapi tidak beruntung, kata salah satu pundit bernama Kees Kwakman. Setelah itu mereka kehilangan kendali permainan, tambahnya. Pundit lainnya, Vincent Schildkamp melontarkan kritik keras kepada PSSI yang melakukan naturalisasi besar-besaran Pemin dari Liga Belanda. Kebijakan tersebut bernuansa sangat oportunis dan dinilai terbukti gagal membuat sepak bola Indonesia berkembang. 20 paspor telah dikembalikan dalam beberapa tahun terakhir untuk meraih Piala Dunia, ujarnya. Sekitar 15 tahun lalu, Beerschot dihuni 11 pemain Pantai Gading dan semua orang kesal akan hal itu. Qatar di Piala Dunia kemarin menaturalisasi banyak pemain Brasil. Sekarang lagi tren kan? Lanjutnya, Vincent pun menyindir kebijakan ambisius Erick Thohir di PSSI. Kebijakan tersebut dinilai gagal mengangkat perkembangan sepak bola Indonesia. Dirinya juga menyebut bahwa perkembangan sepak bola Indonesia juga bakal terhambat. Lebih parahnya lagi, jika kembali kalah dari Bahrain, Vincent tak malu-malu lagi menyindir PSSI. Sang komentator menyebut bahwa semua skema sirkus PSSI bakal terbongkar jika kalah lawan Bahrain. Ada proyek dibalik dari Menteri Ambisius yang kini menguasai sepak bola, itu mantan pemilik Inter Milan, Erick Thohir, kata Vincent Schildkamp. Tentu saja itu tidak membantu sepak bola di sana sama sekali. Bagaimanapun ini akan menghambat perkembangan sepak bola. Ini adalah oportunisme tingkat tinggi. Dan jika kalah 5-1 dari Australia dan minggu depan mungkin kalah 0-1 dari Bahrain, terbongkar itu semua sirkus. Tambahnya, Timnas Indonesia bakal berjumpa lawan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal jadi pertaruhan tersendiri bagi Patrick Kluivert. Timnas Indonesia harus mengakhiri laga dengan 3 poin untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Asia. Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Senayan tim besutan Dragan Talajik itu menyelesaikan pertandingan melawan Jepang pada 20 Maret 2025, di mana Bahrain kalah telak dengan skor 0-2. Begitu sampai di Indonesia, Bahrain terkesan dengan sambutan yang diberikan. Mereka juga memuji Indonesia adalah negara yang baik. Terima kasih Indonesia telah memfasilitasi kedatangan kami, tulis pernyataan Bahrain dalam Instagram resmi timnas mereka @BahrainNT. Sambutan hangat oleh orang-orang baik dan negara yang hebat,
Skuad Bahrain juga terpantau sudah berlatih. Bahrain tentu bertekad meraih kemenangan melawan timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini di grup C Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia sebagai juara grup. Hanya tersisa 1 tiket lewat runner-up grup untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran ketiga untuk meraih tiket tersisa. Sementara, Bahrain saat ini berada di posisi kelima dengan 6 poin. Untuk timnas Indonesia juga berlaku sama, harus mendapatkan 3 poin untuk peluang lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka. Sebelumnya, timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 1-5. Hasil itu membuat timnas Indonesia di posisi keempat dengan 6 poin. Sementara itu, pelatih Bahrain Dragan Talajic cukup optimistis melawan timnas Indonesia. Pertandingan melawan Jepang menjadi pelajaran berharga bagi Bahrain. Ketika lawan Anda memiliki pemain berkualitas seperti yang dimiliki Jepang, 1 kesalahan kecil dan mereka datang dan mencetak gol pertama mereka dari aksi yang indah. Kami tahu aksi seperti ini dapat mereka lakukan, kata Talajic dilansir dari GDN. Anak-anak saya melakukan yang terbaik, tetapi hanya 1 kesalahan melawan Jepang. Anda tidak dapat membuat kesalahan, itulah masalahnya. Tetapi selama 90 menit, saya pikir tidak ada tim di dunia yang tidak akan membuat kesalahan. Saya sangat kesal untuk anak-anak saya karena mereka mencoba bermain sebaik mungkin. Kami dapat bermain sedikit lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkannya dalam 3 pertandingan lainnya, ujarnya. Suporter diminta bersabar tunggu racikan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut gagal membawa timnas Indonesia menang di laga perdananya. Timnas Indonesia dinilai gagal total saat debut Patrick Kluivert. Penampilan yang tak memuaskan membuat tagar tanda bintang Kluivert out menggema di sosial media. PSSI menanggapi hal tersebut secara sabar kepada awak media. Tanggapan tersebut disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Pihaknya meminta publik tetap percaya dengan proses. Sumarji menegaskan bahwa Patrick Kluivert dan tim pelatih mendapatkan kepercayaan penuh untuk bisa mewujudkan impian PSSI untuk tampil di Piala Dunia 2026. Saya kira kita harus percaya dulu ya, kita harus percaya dulu, ujar manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Kalau kita berbicara proses memang tidak mungkin, karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Baca juga situasi terkini ruang perawatan Indonesia, 2 klub Eropa dan 1 klub Asia terancam virus FIFA. Kalau berkaitan dengan soal tuntutan masyarakat, saya kira masyarakat tahan dulu, lanjutnya. Saat ini, tim pelatih tengah bekerja keras demi hasil terbaik untuk timnas Indonesia di laga lawan Bahrain. Pihaknya berharap agar timnas Indonesia menang atas Bahrain. Kita berikan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan, sehingga tim pelatih dan seluruh all tim itu betul-betul berjuang keras menuju harapan impian kita semuanya. Saya mohon kiranya masyarakat agar betul-betul percaya dulu, supaya tim ini betul-betul mempersiapkan pertandingan yang tinggal beberapa hari ini betul-betul dengan baik. Sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras. Kita doakan saja hasilnya sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita semua, ujarnya. Alex Pastur sibuk berinstruksi ke pemain timnas Indonesia lawan Australia. Momen itu terlihat jelas dalam unggahan akun Instagram @pov.hermanto. Dalam unggahan video akun di atas, Alex Pastur memberi arahan kepada playmaker andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Di saat bersamaan, Patrick Kluivert hanya sibuk memegang dagunya.
Alhasil, banyak pencinta sepak bola tanah air memberikan komentar. Mereka mengapresiasi Alex Pastoor dan meledek Patrick Kluivert yang terlihat santai. Pastoor sebenarnya tuh gregetan pengen teriak di pinggir lapangan. Tapi, dia profesional hargai Kluivert yang jadi head coach. Tulis akun @dom.beta91. Yang pakai jas, Patrick Kluivert. Diam aja, apa terkendala bahasa? Tanya akun @aiivalvi. Alex Pastoor, hahaha. Saya teringat waktu dia masih melatih Sparta Rotterdam, di pinggir lapangan memantau tim anak asuhnya sambil memakan sebuah pisang. Lalu anak asuhnya tertinggal 1 jam. Beliau membuang pisang tersebut dan bangkit lalu marah-marah dan memberi arahan. Alhasil, anak asuhnya menang dengan skor 2-1, kata akun @aleale228. Di media sosial, banyak netizen yang meminta Alex Pastoor menjadi pelatih kepala timnas Indonesia menggeser Patrick Kluivert. Bisa ganti Alex Pastoor aja nggak yang ngelatih lawan Bahrain? Cuit akun X @anitaiflaatit. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday 7, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 6 angka. Koleksi angka itu sama persis dengan Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Sementara dengan Arab Saudi di tempat ketiga, Timnas Indonesia tertinggal 3 angka. Melihat kondisi sekarang, target realistis Timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 klasemen akhir Grup C yang menggaransi tiket tampil di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk finish di posisi 3 atau 4, Patrick Kluivert wajib mengantarkan Timnas Indonesia menang atas Cina dan Bahrain. Waspada. Jika kalah dari Bahrain, Timnas Indonesia bakal digeser Malaysia di ranking FIFA. Sebagai informasi, laga ini akan digelar pada Selasa, 25 Maret 2025. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tampil di kandang sendiri, Timnas Indonesia wajib mengantongi kemenangan untuk menjaga mimpi tampil ke Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda harus tetap fokus dan tak boleh meremehkan Bahrain agar kembali tidak terjungkal di kandang sendiri. Masih ada 3 hari lagi sebelum pasukan Garuda untuk mempersiapkan diri. Kekalahan bakal jadi pertaruhan besar bagi pasukan Garuda. Pasalnya, ada banyak kerugian bagi Timnas Indonesia jika mengalami kekalahan. Selain kans ke Piala Dunia 2026, peringkat FIFA pasukan Garuda bakal menurun drastis. Tak hanya itu, peringkat Timnas Indonesia juga bakal digeser negeri jiran, Malaysia. Dikutip dari Football Ranking, Timnas Indonesia bakal meraup 16,57 poin. Namun, jika kalah, pasukan Garuda bakal kembali mengalami pengurangan poin secara drastis. Poin Timnas Indonesia bakal berkurang sebanyak 8,43 poin. Catatan poin usai kalah dari Bahrain bakal membuat Timnas Indonesia digeser Malaysia. Pasalnya, Malaysia juga akan tampil di kompetisi turnamen level A FIFA. Malaysia bakal menantang Nepal di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Duel tersebut bakal digelar pada Selasa, 25 Maret 2025 di Stadion Sultan Ibrahim Johor. Kemenangan ini bakal memberikan poin signifikan bagi Harimau Malaya. Malaysia bakal menambah poin sebesar 8,56 poin. Saat ini, selisih poin ranking FIFA hanya terpaut 11,24 poin. Catatan tersebut bakal menggeser Timnas Indonesia yang hanya terpaut 3 strip saja berdasarkan perkiraan ranking FIFA di laman Football Ranking. Tentu, ini jadi catatan minor bagi Timnas Indonesia usai PSSI menggeser Shin Tae-yong dari kursi pelatih. Shin Tae-yong digeser pada Januari 2025 oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sebelumnya diminta untuk membawa pasukan Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.
Apakah Alex Pastoor diminta ambil alih tugas Patrick Kluivert di laga Timnas Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kluivert menjadi pelatih dengan debut terburuk sejauh ini di Timnas Indonesia. Hasil itu dianggap lebih parah dibandingkan debut Luis Milla yang berakhir kekalahan 1-3 dari Timnas Myanmar pada 2017. Kluivert langsung disorot, sebab harapan terhadap pelatih asal Belanda itu sangat tinggi untuk meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Tidak sedikit pula yang langsung meminta agar Kluivert diganti Pastoor saja. Sebab pria berambut gondrong itu punya reputasi bagus sebagai ahli taktik dan strategi. Bisa ganti Alex Pastoor aja nggak yang ngelatih? Lawan Bahrain, cuit akun X @AnitaIflaatit. Malah asistennya YG sibuk kasih instruksi. YG pakai jas anteng bener udah kayak tamu kondangan. Ayo dong Pak Erick Thohir pelatihnya dirotasi aja, biar Alex Pastoor YJ jadi head coach. Cuit akun X @Kamarets_Agung. Pelatih kita itu Alex Pastoor, Kluivert cuma pajangan doang. Cuit akun X @Huligrad. Cuitan-cuitan tersebut muncul usai beredar video Pastoor tengah memberi instruksi kepada pemain di pinggir lapangan pada laga kontra Australia. Sementara, Kluivert hanya diam mematung. Tentu saja, pria berusia 48 tahun itu masih jadi pelatih Timnas Indonesia karena terikat kontrak hingga 2027. Patut dinanti seperti apa respons Kluivert terhadap kritikan tersebut.